nggak awal mula Kak Ricky berkecimpung di dunia seperti itu? Apa namanya, memberikan motivasi ke orang soal berat badan dan lain-lain? Iya, pada awalnya kan memang aku bermula dari di entertainment itu kan dengan tubuh yang tambun, yang gede, yang obesitas gitu loh. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk kayak menurunkan BB gitu kan, berat badan. Nah, di situ aku punya apa ya? Punya sebuah image di mana aku tuh melakukan penurunan berat badan dan di mana-mana orang-orang juga pengen tahu bagaimana caranya tips diet aku. Jadi ya udah, karena mumpung aku diberikan platform yang bagus, aku diberikan kesempatan untuk lebih besar, lebih luas mencakup orang-orang yang butuh untuk tips diet aku itu, ya why not gitu loh. Akhirnya aku memulai untuk bagaimana caranya agar yuk kita mulai untuk melakukan proses penurunan berat badan dengan mudah dan aman gitu. Kak Ricky untuk melanjutkan itu sendiri apa dengan teman gitu atau keluarga? Kenapa? Untuk melanjutkan itu sendiri apa bersama keluarga? Oh enggak, sendiri. Karena pada dasarnya untuk proses penurunan berat badan itu tuh memang harus dari diri sendiri sih. Enggak bos. Oke, support orang tua, support teman-teman juga boleh. Tapi kalau untuk diri sendiri pun tidak ada niat yang kuat juga, itu percuma gitu loh. Jadi aku tetap lebih concern ke kayak you, bagaimana caranya lu bentuk diri lu sendiri untuk punya semangat mulai melakukan hal itu gitu. Oke, tadi kita sudah bahas soal berat badan. Nah, untuk style sendiri, fashion dan lain itu berubah nggak secara otomatis Kak Ricky? Ya pasti berubah gitu loh. Nah itu salah satu juga ibarat kata itu campaign aku. Ketika kamu udah bisa turun berat badan, kamu bisa pakai baju apa aja dan pastinya looknya kelihatan lebih bagus gitu. Boleh diceritain dikit nggak fashion dari apa? Kayak style soal apa sih Kak? Aduh, gue nggak ada style, Bo. Style atau ya mungkin stylenya ya gitu aja, ceria gitu. Nggak ada sih, tapi gue balik lagi ketika punya style, punya baju yang style yang menurut gue masih oke dan enak dilihat, apalagi kan kita kan juga tampil gitu ya, mau nggak mau juga harus ngikutin warna, ngikutin apa namanya ya, sesuai dengan tema hari itu gitu loh. Jadi ya aku lebih ngikutin itu aja sih. soal warna mungkin Kak Ricky punya favorit nggak? Warna apa? Warna aku sukanya tergantung kontrak ya, warnanya apa. Kayaknya pink deh, tergantung kontrak deh. Ya nggak, Umi. Kalau warna nggak suka oranye ya, nggak suka hijau ya. Sukanya pink kan. Nah, pink sama ungu. Aku nggak terlalu suka oranye, nggak terlalu suka. Tergantung kontrak, warna tergantung kontrak ya. Terus soal kesibukan yang lain ada nggak Kak Ricky? Ya sekarang lagi gila-gila jualan sih. Jualan di ya, boleh sebut nggak sih? Nggak boleh kan? Boleh aja. Di TikTok. Oke. Dia lagi fokus jualan di TikTok, jadi kayak jadi pengalaman baru buat aku juga. Tapi sekarang kayak mencoba untuk menemukan menemukan ramuannya aku sendiri untuk live biar terkesan lebih menarik gitu. Kalau boleh tahu, boleh di-spill nggak sih Kak jualan apa di TikTok? Aku jualan pelangsing aku, jualan by Fat. Pelangsing aku. Jadi aku tuh ada minuman herbal, aku tuh ada produk-produk herbal, kesehatan dan kecantikan untuk kalian semuanya yang bisa gampang ditemukan di mana aja gitu. Tapi dalam dunia sinetron mungkin Kak Ricky masih ada syuting-syuting kah? Casting-casting Mau kah? sempat ada beberapa tawaran, tapi kayaknya belum di saat ketika sinetronnya masih kayak sampai malam banget, itu aku nggak bisa. Tidurnya udah nggak bisa terlalu pagi, jadi kayaknya sih aku lebih mencari sinetron yang syutingnya itu tuh bisa diatur jam-jamnya, jadi nggak bisa sampai pagi gitu. Semisal memang nggak ada sinetron yang benar-benar jamnya sampai pagi, Kak Ricky ada memutuskan untuk pensiun kah? Atau seperti apa? Nggak ada? Mungkin nggak pensiun sih, mungkin lebih ke kayak ya udah gitu loh, kayak ya ngikutin alur kehidupan gue aja gitu loh. Ya sekarang gue lagi begini ya begini gitu. Kalau nanti ada saatnya gue mulai lagi sinetron ya boleh gitu, gue tidak menutup kemungkinan. Cuma untuk sekarang kayaknya belum menemukan sinetron yang bisa untuk ngikutin jadwal gue gitu, yang udah tua gitu loh, ngerti nggak sih? Kayak udah nggak bisa lagi sampai syuting sampai jam 3 pagi, udah nggak bisa gitu. Oke, Kak Ricky boleh diambil nggak soal asmara, mungkin boleh ceritain nggak, ada nggak lagi dekat sama siapa mungkin? Skip. Lanjut. Oke, Kak Ricky kita mau bahas juga soal beberapa lama ini ada beberapa media yang bilang Kak Dahlia Polan itu sedang ada isu seperti ada tanggapan nggak sih Kak soal itu? Ya Dahlia, ya kemarin aku sempat komunikasi sama Dahlia Polan dan ya semua kan berpikir itu adalah
awalnya tuh mungkin karena lagi pengen naikin rating sinetron suaminya. Orang kan mikirnya begitu, dan ternyata tuh aku sempat make sure juga, dan Polan memperlihatkan beberapa bukti, dan aku cuma bisa bilang kayak ya udah lu sabar gitu loh, dan ya lu lebih bisa berpikiran jernih lah untuk menghadapi permasalahan rumah tangga lo. Gue bilang gitu sih ke dia tadi, kemarin malam gitu. Tapi itu emang diceritain secara kronologi memang dari Iya, awal. iya. Polan ceritain secara kronologi tentang permasalahan dia sama suaminya. Ya paling kalau dari gue adalah perselingkuhan itu tidak bisa dibenarkan. Kalau dari gue sih gitu, perselingkuhan tidak bisa dibenarkan. Tapi itu udah lama Kak atau seperti apa? Kalau dari ceritanya Polan, katanya udah lama, tapi tinggal menunggu buktinya aja. Sehingga mungkin saat ini tuh mungkin ya balik lagi ya, semacam kayak gunung yang lama-lama akan mau meledak gitu, dan akhirnya terjadi juga, sehingga akhirnya Polan berani speak up di instastory-nya dia, di sosial medianya dia tentang keadaan rumah tangganya dia. Dan ya mungkin karena dia kemarin kan sembari nungguin bukti, sembari nungguin nungguin bukti aja gitu loh, chat-chatan dan segala macam. Tapi awal isu kecurigaan Kak Polan terhadap suaminya ada nggak ceritain Kak? Maksudnya apa mungkin dari dia? Kalau itu sih nggak tahu ya, aku nggak sedetail itu nanyanya. Cuma pada dasarnya awalnya memang Polan tidak mau tidak terlalu setuju lah kalau kemarin itu tuh Fandi syuting sinetron di Jakarta, karena kan mereka kan jadinya LDR, iya kan? Karena kan mereka berdua sebenarnya kan stay-nya di Bali, tapi karena mungkin karena balik lagi ya gitu loh, kebutuhan, dan mungkin kayak ya ada rezeki nih gitu, ya udah akhirnya si Fandi cus jadi sinetronan lagi di Jakarta, mungkin kayak gitu. Tapi tanggapan dari Kak Fandi sendiri udah ada? Aku sih nggak terlalu dekat sama Fandi ya, aku nggak terlalu kenal, aku lebih dekatnya sama Polan gitu, Dahlia Polan. Jadi tuh ya mungkin kemarin sih sempat ngobrol itu aja sih sama Polan. So far Dahlia baik-baik aja, dia struggling dan dia cuek aja sih anaknya. Emang anaknya kan agak-agak rebel gitu kan, jadi kayak ya ngelihat keadaan seperti sekarang ini sih dia santai gitu. Cuma gue sempat bilang sama dia, kalau lu kenapa-kenapa lu kabarin gue, lu kenapa-kenapa lu tinggalnya sama gue aja nggak masalah. Aku sempat bilang kayak gitu. Tapi udah ada sampai obrolan soal pengen ngaduin, mungkin pengen perceraian? Nah, kalau untuk itu belum sih, belum ada berita, belum ada omongan-omongan seperti itu. Cuma lebih ke bahas masalah-masalah tentang kejadiannya itu aja sih. Tapi Kak Dahlia belum ada cerita soal ada nggak isu yang lain kenapa Kak Fandi itu jadi selingkuh gitu, ada nggak? Atau ekonomi atau seperti apa mungkin? Kalau ekonomi kayaknya nggak mungkin ya, karena kalau gue lihat juga Polan kerjanya di Bali juga endorse-nya sebanyak banget aku bilang kan. Terus juga Fandi juga lagi sinetron, maksudnya ya logikanya kan kalau lagi sinetron kan stripping pasti uang juga ada untuk berarti anak bukan istri gitu kan. Jadi kalau menurut aku sih bukan masalah financial sih, cuma mungkin lagi ada sama momennya aja memang lagi aja gitu loh. Oke, thank you Kak Riki. Iya, sama-sama.